Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita. Utamanya kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online, yaitu pelajaran SKI tentang akhir hayat atau tanda-tanda akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekarang kalian buka buku LKS-nya halaman yaitu 38. Yaitu peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda akhir hayat beliau yaitu ditandai dengan peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada. Haji Wada ini dilakukan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad oleh beberapa yang diikuti oleh beberapa kaum muslimin. Disitulah baginda Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan manasik haji, bagaimana melaksanakan haji yang baik dan benar. Nah, sekarang pertanyaannya ditulis di bukunya. Tulis, nanti dibahas pada pertemuan ketika kita bertatap muka ya. Kita akan bahas ketika bertemu dengan secara langsung. Pembelajaran tatap muka nanti kita akan bahas. Jadi yang ditulis adalah tuliskan isi baik berupa larangan ataupun perintah dalam khutbah Haji Wada. Jadi tuliskan isi khutbah Haji Wada berkaitan dengan perintah ataupun larangan yang disampaikan baginda Nabi ketika beliau melaksanakan haji wada. Kemudian setelah itu tanda yang kedua diantaranya ya bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad akan berakhir atau akan kembali ke hadirat Allah atau wafat. Tandanya yaitu turunnya ayat yang terakhir. Apa itu? Yaitu surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah. Nah, sekarang pertanyaannya, tuliskan surat Al-Maidah ayat keberapa yang menjadi tanda bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah selesai melaksanakan tugasnya. Jadi tuliskan ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah selesai melaksanakan tugasnya. Ya. Tulis surat Al-Maidah ayat berapa itu. Kemudian itu yang kedua. Dan yang ketiga, jelaskan sikap ya. Sikap para sahabat setelah turun surat Al-Maidah itu. Bagaimana sikap para sahabat menanggapi ya, terhadap wahyu yang terakhir turun kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu tentang surat Al-Maidah. Jelaskan bagaimana sikap para sahabat. Kemudian yang ketiga itu yang keempat. Perhatikan yang keempat. Apa pesan baginda Kanjeng Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal? Jadi ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah mulai kesehatannya terganggu karena faktor umur, beliau sudah tidak sesehat masih mudanya. Setelah umur 63 tahun, dari 60 tahun, 61, 62, 63 beliau sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai berkurang kesehatannya, sehingga beliau itu menyampaikan dakwahnya kepada Mu'adz bin Jabal untuk disampaikan kepada kaum muslimin di penjuru dunia. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa pesan baginda Kanjeng Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau sudah mulai sakit-sakitan? Pesan apa yang diberikan kepada atau pesan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang akan melanjutkan perjuangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dan yang kelima ya, setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah berhasil melaksanakan dakwahnya,
telah berhasil dengan tugas-tugasnya sehingga beliau wafat. Nah, yang kelima pertanyaannya, bagaimana tanggapan para sahabat, utamanya tanggapan Umar bin Khattab setelah mendengar bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah wafat. Nah, jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Sebutkan ya, isi khutbah haji wada. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang bagaimana tanggapan yang kedua menjelaskan surat yang terakhir, ayat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa, tulis beserta artinya. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana tanggapan dari para sahabat baginda Nabi setelah turun ayat yang terakhir surat Al-Maidah itu. Kemudian yang keempat pertanyaannya adalah, apa pesan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad kepada Muaz bin Jabal yang melanjutkan dakwah beliau. Dan yang kelima, bagaimana tanggapan para sahabat ya baginda Nabi, wabil khususnya kepada Umar bin Khattab setelah mendengar kabar bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah wafat. Nah, itulah pembelajaran kali ini. Kalian buka kembali buku paketnya, buka kembali buku LKS-nya untuk mencari referensi, mencari jawaban apa yang telah Pak Guru pertanyakan tadi. Nah, nanti ketika BTM belajar tatap muka, maka nanti kita akan bahas bersama-sama. Demikian dari Pak Guru, mudah-mudahan dengan soal ini kalian dapat menambah materi tentang tanda-tanda wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya di pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.